Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menyambut dan mensyukuri hari baru di pagi karunia Tuhan saat ini. Firman Tuhan menyapa kita semua untuk menjadi berkat rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tersedia pada bagian 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentu ingin melewati hari-hari hidupnya dengan kebahagiaan. Namun kadang ada saja yang membuat kita sebagai manusia tidak bahagia. Satu dari sekian banyak penyebab ketidakbahagiaan kita adalah sumbernya dari penilaian orang lain kepada kita. Sebagai contoh, tidak jarang kita menjadi orang yang sedih, bahkan merasa sangat lelah, jenuh, capek, berlarut-larut. Karena kita memikirkan hal-hal yang terngiang-ngiang terus tentang apa yang orang lain katakan kepada kita. Dari mulai cara mereka menatap kita, berbisik-bisik tentang kita, olok-olok tentang kita, kritik bahkan juga mungkin dalam bentuk penghinaan secara langsung kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan saat ini menggambarkan bahwa seorang hamba Tuhan seperti Paulus sekalipun pernah merasakannya. Ada cemooh, penghinaan, fitnahan, bahkan ucapan-ucapan yang menghakimi, yang pastinya kasar dan menusuk hati. Namun Paulus dengan tegar menghadapinya. Nah, mengapa Paulus bisa dengan tegar menghadapinya? Jawabannya tentu alasannya adalah karena ia berdiri dengan dasar kasih Allah yang pastinya akan menjadi hakim yang adil atas perjumpaannya, relasinya, hubungannya antara dirinya dengan sesama waktu itu. Karenanya Paulus tidak mau disibukkan dengan memperdulikan penilaian orang lain waktu itu akan dirinya, bahkan dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah mau terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Dengan kata lain, kalau seandainya Paulus ada di zaman sekarang, mungkin Paulus akan katakan, terserah kalian deh mau menilai saya seperti apa. Yang terpenting adalah Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi saya. Ia tetap fokus dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap Paulus ini memberi sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahkan beberapa catatan untuk kita renungkan dalam keseharian kita seandainya kita berada di posisi seperti Paulus. Pelajarannya adalah pertama, pendapat dan penilaian orang lain bukan berarti tidak penting bagi kita. Tapi sebelum kita menerimanya, ingat dan lihat siapa mereka, sehingga bisa berkuasa untuk merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Umumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang memberi penilaian tentang kita mungkin hanya tahu secuil tentang hal-hal yang mereka tahu tentang kita. Tetapi komentarnya sungguh luar biasa, seolah-olah mereka itu tahu luar dalamnya kita. Kedua, kita tidak dapat pungkiri bahwa dalam perjumpaan kita dengan sesama, pasti ada saja yang usil, yang suka memikirkan dan menilai seperti apa kita. Mereka mau repot-repot mengkritik dan bahkan mengkuliti kita.
namun juga dari Paulus hari ini kita belajar bahwa jangan sampai fokus hidup benar kita sebagai anak-anak Tuhan dikacaukan oleh hal-hal yang tentunya tidak berharga. Paulus mengajarkan kepada kita untuk lebih baik pikirkanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, dan hal-hal yang memuliakan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang tentunya tidak kalah penting adalah kebahagiaan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari karunia Tuhan kami hendak bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan, termasuk hari baru pada pagi hari ini. Kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan hidup mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang memiliki pergumulan, bahkan mereka yang sedang bergumul dalam duka cita oleh karena berbagai macam hal yang mereka gumuli. Tuhan sebagai sumber pengharapan iman kami, kiranya Engkau melawat mereka, hadir dengan kuasa-Mu, menjamah bagian tubuh yang sakit disembuhkan, membuka jalan untuk yang memiliki persoalan hidup, bahkan tentunya juga membalut luka batin saudara-saudara kami yang sedang berduka cita tetap hidup dalam pengharapan akan kasih-Mu. Kami rindu membawa anak cucu kami yang sedang berada dalam masa-masa pertumbuhan, dalam perawatan pemeliharaan kami sebagai orang tua dan keluarga. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang dengan baik, bahkan mereka juga boleh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Termasuk tuntunlah mereka saat mereka sedang berjuang untuk menyelesaikan proses pendidikan mereka di jenjang masing-masing. Termasuk di minggu-minggu ini ada banyak anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang berjuang untuk bisa melewati tahapan-tahapan akhir pendidikan mereka melalui ujian-ujian semester. Berkati para guru, para pengajar yang telah dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, menolong, mendampingi, menghantar anak-anak kami pada pintu keberhasilan. Berkati para orang tua kami di usia lanjut usia mereka, karena tentunya kehadiran mereka sangat berarti bagi kami. Tanpa mereka kami tidak akan bisa mengenal Tuhan. Tanpa mereka kami tidak akan hidup seperti hari ini. Oleh karenanya ajarkan kami untuk terus mengasihi dan memperhatikan mereka. Ya Allah, nafas kehidupan yang telah Engkau karuniakan kepada kami pastinya juga Tuhan telah genapkan 1 tahun kembali bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Mari Tuhan Allah karuniakan sukacita dalam hidup mereka, kemampuan dalam diri mereka untuk terus bersyukur, menghargai hidup sebagai sebuah pemberian dari Tuhan dan dapat mempersembahkannya melalui sikap hidup yang benar dan yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Ya Allah, seluruh perjalanan hidup kami hari ini, saat kami bekerja di dalam rumah maupun kami yang beraktivitas di luar rumah, mari Tuhan Allah bukakan jalan, semuanya Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik dan pada akhirnya kami akan senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan sebagai sang pandu kehidupan kami. Layakkan kami untuk berdoa, membawa seluruh harapan hidup dan syukur iman kami hanya di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.